sebetulnya ada rahasia cinta di otak manusia ini, ya, agar anak-anak goalnya kan itu, kalau kita kenal dalam, rasa orang tuanya mencintainya, ya. Nah, kenapa ada rasa cinta? Karena ada hormon cinta dan bahagia di otak ini. Ada dopamin, oksitosin, endorfin, dan serotonin. Ya, sering ucapkan ini. Dan bahkan hormon bahagia itu ada salah satunya namanya endorfin ini yang akan sakit. Kalau bahagia atau sedang jatuh cinta itu sakit-sakitnya ada si endorfinnya, ya. Nah, sekarang kita ingin memberikan nasihat, masukan, ya, atau pelajaran pada anak-anak, tips-tips begini, ya. Itu kalau kita memberikan pelajaran atau masukan tadi, insya Allah masuknya di otak yang depan sini, yang depan sini, paling depan. Waktu kajian yang ketiga kita sempat cerita dulu tentang kerja otak, ya. Dari mana masuknya? Yaitu dari pendengaran karena orang tuanya memberikan arahan, dari penglihatan karena anak melihat, ya, tingkah laku orang tua, dan dari ucapan anak itu sendiri, dan dari gerakan, ya. Nanti itu berkumpul dulu di sini, otak bagian di sini itu namanya batang otak atau otak reptil. Baru nanti informasinya ke atas, waktu ke atas ketemu otak emosi, ya. Sampai di prefrontal cortex. Jadi panjang, ya, jadi dari sini ke sini. Nah, pada saat otak yang di bawah sini, yaitu batang otak atau sering juga disebut otak reptil, tegang, dan ada otak emosi di sini yang kita sering juga sering disebut juga otak mamalia, tegang, itu informasi nggak bisa masuk sini. Kita nasehatin juga nggak bisa masuk sini. Apa yang membuat tegang? Itu tadi kalimat-kalimat yang tadi Bunda Eli Risman sudah sampaikan, ya. Kalimat-kalimat yang sering kalimatnya itu jadinya, ya, mendesak anak dan membuat tegang. Karena banyak orang tua, ya, membuat tegang anak, makanya anak langsung lihat orang tuanya langsung tegang duluan, makanya disuruh apa-apa susah. Kenapa? Nggak jalan dia pesannya, ya. Nah, kemudian begini disampaikan oleh Bunda Eli Risman bahwa kita, ya, harus bicara dengan lembut, kemudian gunakan bahasa-bahasa yang memahami perasaan. Kali ini saya menambahkan, ya, jadi ada teknik untuk pendekatan juga, yaitu untuk membuat rileks batang otak dan otak emosi, sehingga anak apabila dinasehati dia mau melakukannya. Kenapa? Karena harus direkam dulu di otak, nanti setelah itu pesan itu jalan kembali ke sistem saraf. Kita tahu waktu itu kita sudah belajar sistem saraf ini kayak kabel listrik, dia membawa listrik dan membawa pesan apa yang ada di otak, bahkan juga apa yang kita tangkap dari panca indera, dia jalan, ya. Ini kayak gitu, ya, misalnya kita bilang otak sini mengatakan sedih, dia jalan sedih, ya. Atau otak sini mengatakan marah. Kalau otak yang di bawah itu, yang otak reptil itu, dia cuma dua tuh, serang atau kabur, ya. Jadi kadang-kadang kalau otak reptil tegang, anak-anak itu kabur dari orang tua, ya. Dia nggak mau keluar dari kamar, ya, kalau di sekolah dia kabur ke kantin, ya. Atau ada anak juga mulai menyerang orang tua, atau anak menyerang para guru. Itu karena batang otaknya tegang, ya. Baik, jadi ada teknik pendekatan, ya, istilahnya bahasa cinta, bahasa kasih, ya. Jadi ada namanya bahasa cinta. Apa sih itu? Bahasa yang digunakan seseorang untuk mengungkapkan rasa cinta dan kasih di dalam dirinya. Bahasa ini digunakan untuk mengkomunikasikan kebutuhan psikologis dalam diri seseorang, ya. Artinya dengan menerapkan bahasa cinta atau bahasa kasih dengan tepat kepada setiap anak, orang tua memberikan kesempatan kepada anak untuk percaya kepada orang tua, ya, supaya itu tadi batang otak sama otak emosi itu langsung rileks, sehingga anak percaya sama orang tua. Kemudian kalau orang tua kasih nasihat, dia mau dengar, karena mau dengar, ya, bukan hanya mau dengar, bahkan mau lihat, dia bahkan terekam di kepalanya. Ini yang kita mau pelajari, ya. Kemudian ada teori berikutnya disebut teori baterai kasih sayang. Ini yang kemukakan Bapak Dr. Adi W. Gunawan, dia seorang klinikal hipnoterapis handal di Asia, ya. Dikatakan ada 5 baterai di otak kita ini, ya. Dan rasa aman seseorang bergantung dengan isi baterai kasihnya. Ya. Artinya 5 baterai kita tentunya baterai itu harus diisi setiap hari sifat baterai kasih ini. Penyimpangan perilaku indikasi isi baterai mencapai batas kritis minimal. Kalau ada anak, ya, suka hina adiknya, suka adiknya, itu berarti baterainya udah mulai lowbat itu, ya. Ada anak cubit adiknya, pukul adiknya, ya, menggigit adiknya, itu berarti baterainya mulai lowbat.
Ada anak yang tadinya nggak apa-apa, tapi kalau dikasih tahu tiba-tiba ngamuk, tantrum, itu berarti baterainya sudah mencapai batas krisis minimum. Kalau rusak tidak isi, maka nanti remajanya jadi penyimpangan. Ya, ini dari baterai. Ini tadi kita dari kemarin sudah belajar tentang otak ya. Otak manusia kan ada otak besar, ada otak kecil. Kemudian otak besar terbagi dua belahan, kanan belahan kiri. Ya, kemudian terbelah-belah lagi, dari setiap belahan terbagi dari 4, 2, 3, 4. Ya. Kalau kita mau nasihati anak, mau kasih tips atau mau kasih arahan, itu nanti masih di otak yang di depan sini. Ya. Namun itu tadi kita sudah belajar tentang watak. Ada watak di sini, ada watak. Ya. Ada anak yang wataknya sempurna, berarti apa-apa dia melakukannya dengan detil, rapi, teratur. Ya. Tapi ada juga watak yang diberikan oleh Allah, watak khas mengatur. Watak ini biasanya ciri khasnya mau cepat, ya. Mau buru-buru, dan dia selalu mau mengorganize atau mengatur. Ada yang watak khas gembira, apa-apa dilakukan gembira, bahkan sedih pun dia nggak ketahuan, karena waktu dia ngeluh sedih itu sedihnya sambil gembira. Ya, itu namanya hasrat gembira. Ada lagi satu hasrat namanya hasrat damai, apa-apa dilakukan dengan damai, menghindari konflik. Ya, tapi dia disenangi banyak orang karena itu tadi tempat curhatan orang. Itu watak tuh di sini. Makanya kalau kita memberikan nasihat pada anak, ya, mungkin kita punya anak banyak ya, 4 atau 5, atau mungkin ada yang 1, yang 2, ya. Setiap kita memberikan masukan pada anak, itu wataknya mempengaruhi. Misalnya kita ajarkan anak-anak buang sampah di tempat sampah, ya, nak. Yang watak hasrat sempurna, yang memang rapi, dia pasti buang sampah rapi tuh. Buka, ya, pasti dia pencet dulu tuh sampahnya, terbuka, tutup, baru dia masukkan, baru dia tutup. Tapi kalau watak anak yang gembira, karena seneng main-main gitu, kadang dia buang sampah kayak main basket gitu, gitu, kayak main basket. Makanya kalau punya anak watak gembira, tempat sampahnya jangan ada tutup, ya, nanti kecewa pas dia lempar sampahnya karena ada tutup nggak masuk. Ya, itu tadi. Ada anak yang hasrat mengatur, memang sampah juga, tapi karena ngatur biasanya dia suruh orang lain kan gitu. Atau ada anak yang wataknya damai, dia pun disuruh-suruh dia tetap suka. Nah itu, jadi nasihat, peraturan, arahan itu nanti masuknya di sini, ya. Nah, tetapi tadi kadang waktu diajarin ini yang tegang ini, batang otak nih yang saya kasih warna ungu ini tegang, sama yang di dalam sekali itu namanya sistem otak emosi. Ya. Itulah harus masuk teknik kasasi. Ya. Kita lihat. Jadi oh ya, baterainya itu diperkirakan ada di sini, Jadi semua orang ada 5 baterai. Supaya apa? Untuk ya sumber energi. Jadi badan kita ini bisa bergerak karena ada listrik tadi kan. Nah, jadi baterainya di sini. Kalau dia penuh, maka jalan listrik di badan ini, maka anak itu pasti mau melakukan sesuatu yang kita suruh atau kita perintahkan. Kenapa? Karena baterainya penuh, listrik jalan. Ya, jadi ini kita dulu konsep yang mereka kasih. Ya. Baterai pasti harus diisi, ya. Nah, kita sekarang lihat, semua memang baterainya di otak kita bentuknya seperti ini secara fisika dan kimia ini. Nah, ada baterainya di kepala kita 5-5-nya ada. Dikasih pakai apa? Itu tadi disilakan pakai bahasa kasih atau bahasa cinta. Apa saja 5 itu? Bahasa kasih, kata-kata pendukung, ya, terdiri dari pujian, dukungan, dan keberpihakan. Asal dari waktu, sentuhan fisik, layanan, dan menerima hadiah. 5-5-nya ini ya ada di otak kita baterainya. Terus bagaimana casnya? Kalau anak kita baru lahir, masih kecil, sampai usia 3 tahun, itu ngecas baterainya 5-5 ini pakai bahasa kasih 5 ini, dan harus setiap hari dicas. Kalau kita punya anak masih bayi, ya, atau di bawah 3 tahun atau sampai umur 3 tahun, setiap hari dia harus diberikan kata-kata pendukung, dia harus diberikan saat-saat mengesankan atau waktu, dia harus diberikan sentuhan fisik, dia harus diberikan pelayanan, dan dia harus juga menerima hadiah. Nah, ini kadang-kadang menerima hadiah harus terus, mesti. Ya, aja kita kita kasih ujian kan, kita gendong ya, nah gendong kasih waktu. Kita cium, kita sentuhan fisik, kita kasih kata pendukung, ya, tak tuh anak yang bunda soleh, gitu. Itu kata pendukung.
Kita kasih makan, kita maksimalkan ya kasih mandi, ya, gantikan baju, itu pelayanan namanya. Dan hadiah ini nggak mesti. Hadiah ini misalnya sang ibu sebelum dia kasih anaknya, ya dia bikin bubur susu, tapi sebelum dia bikin namanya, sayang ini bubur susu dari bunda, adek ini hadiah bubur susu dari bunda. Itu rupanya harus begitu. Saya waktu punya anak kecil di mama ini, karena konsep baterai kasih belum ada, yang biasanya kurang hadiah. Hadiah berikannya cuma setahun sekali. Atau pas naik ini jarang. Yang sekali beli mainan, waktu kita karena belum belajar, ya harusnya setiap makanan, minuman yang kita berikan, jus jeruk, jus pisang dan sebagainya, waktu kita berikan ini adek, yang itu idealnya. Ya. Tapi yang namanya juga itu baru terungkap ya, mungkin nanti buat ibu muda yang baru punya anak, atau nanti buat ya. Nah ini, dan setiap hari harus dikasih. Kapan seorang anak sampai usia 3 tahun di charge-nya cuma 2 kah? Mungkin dia dipeluk, mungkin dia dipuji, tapi bukan kita yang layani dia, yang kasih makan mbaknya, yang kasih makan babysitter, yang mandiin babysitter. Berarti ada baterai yang kurang. Ya, ada juga yang mungkin bundanya bekerja di luar sehingga waktunya sedikit. Ya. Jadi waktu yang kurang, baterai waktu. Atau sebetulnya nggak apa-apa juga bekerja, ya kapan sampai di rumah setelah bersih-bersih, ya urusan anak kita yang lakukan supaya ilmunya ada. Ya, kita kasih waktu dia, kita gendong, kita serta mendukung, kita yang kasih makan. Kalau sudah sore udah nggak ada makan sore, ya mungkin kasih biskuit, kasih minum, dan kita bilang ya ada hadiah, barangkali memang juga kita belikan hadiah baru. Ya. Ini setiap hari. Kalau mau anaknya dari kecil sampai usia 3 tahun nggak antum, nggak ngambekan, ya. Nah itu, nah ini. Saya sih selama ini setelah lihat ilmu ini udah satu, kadang-kadang ya jarang diberi tiap hari, ya paling sebulan sekali kalau ada hadiah kecil-kecil, itu yang hadiah. Tapi insya Allah yang 4-nya itu terpenuhi. 4,5 baterai. Ingat anak-anak waktu kecil, ya alhamdulillah mereka jarang tantrum atau bahkan tidak pernah. Cuman satu aja, yang satu ya, ada satu tuh. Cuman karena itu mungkin itu saya kurang tuh. Mungkin saya kurang baterai cuma charge 1 atau 3 yang charge. Ya, itu saya langsung cek. Nah itu makanya teman-teman, bapak ibu yang masih anaknya baru umur 0 sampai 3 tahun, please ini lakukan ini. Ini teknik cepat ya, teknik gampang. Supaya apa? Batang otak dia dan otak emosinya itu tidak tegang. Nah, Bu Aisyah setelah 3 tahun bagaimana? Setelah 3 tahun atau setelah 4 tahun, barangkali ada yang mau melakukan ini sampai 4 tahun, silakan. Sampai umur kita sekarang itu setting nggak usah 5-5-nya baterai di charge, ya. Cukup satu saja yang di ujungnya sini, ini di charge, maka dia akan memberikan ya energi ke lain, dia mengisi langsung. Kita harus mulai dari baterai ini, yang mana anak kita yang baterai anak urutan baterainya beda-beda. Ada anak pertama kata mendukung, ada anak baterai pertamanya menerima dia. Ada anak baterai pertamanya pelayanan, baru yang lain-lainnya itu tadi ya bertebaran jenis baterai yang lain. Jadi ada anak baterai pertamanya sentuhan fisik, itu tadi. Makanya kita harus mulai jeli pada saat anak mulai umur 2-3 tahun itu, 2 atau 3 tahun dia mulai kelihatan ya perilaku-perilakunya berdasarkan baterai pertamanya. Oke, nah, bagus lagi kalau baterai kedua kita tahu. Sehingga kita charge 2 itu 5-5-nya kena dan 3 ini langsung kena juga. Tapi kalau nggak sempat 2, lihat baterai yang pertama. Ya katanya ada baterai pertama yang kata-kata mendukung. Ya, kata-kata mendukung ini artinya pujian, dukungan dan keberpihakan. Ya, jadi nggak mesti melulu pujian. Ya. Anak-anak yang seperti ini biasanya senang memuji, merayu orang tua, dan mengapresiasi. Ya, artinya kalau ada anak kita mulai dari umur 2 tahun, ya 3 tahun dan seterusnya, setiap hari dia muji ibunya, bunda cantik, ayah baik, atau ucapin terima kasihnya langsung terima kasih, nggak perlu ayo dong terima kasih, ayo ucapin terima kasih, nggak perlu gitu. Itu kemungkinan besar baterai pertama anak kita adalah kata-kata yang mendukung. Ya, makanya setiap hari harus dikasih kata-kata mendukung. Tetapi nge-charge-nya mungkin tidak satu hari itu 24 jam kita puji terus, bukan. Pokoknya dalam sehari itu udah muji belum 1 kali.
Aku sudah 2 atau 3 kali, ya. Nah ini, ibu setuju dengan ucapan Muna. Kamu cantik deh, kamu ganteng deh. Ya, alhamdulillah, kamu rajin ya nak, masya Allah. Terima kasih ya nak, udah sholat. Nah gitu. Ini kata-kata yang mendukung. Ya. Bahkan pun kalau dia ya bertengkar dengan saudaranya, ya, dia membutuhkan kata-kata keberpihakan pada dirinya. Tapi tentu pada saat bersaudara bertengkar, kita ya tidak boleh ya membela di depan saudaranya. Oke, kita kalau anak-anak bertengkar ya tanya ini ada apa, kronologisnya gimana. Ya. Terus kira-kira jalan keluarnya gimana? Itu ajarin anak-anak itu. Artinya kita kembalikan ke anak-anak, nanti anak-anak yang cari tahu. Tapi nanti setelah dia sendiri-sendiri, anak yang baterai kasihnya seperti ini, kita harus berpihak sama dia. Seolah-olah berpihak, ya. Ya bunda tahu kamu yang begini, kamu yang gitu. Ya ini dia butuh sekali itu. Bu Esa, kalau misalnya anak yang baterainya kata-kata pendukung dan kalau nggak di-charge, apa yang terjadi? Ini dia akan terbalik. Apa? Mengejek dan menjelekkan orang lain. Jadi kalau ada anak kita ngejek adiknya, ya, menjelekkan adiknya atau menjelekkan orang lain, berarti kemungkinan besar baterai pertama anak ini, yaitu kata-kata pendukung, sudah lama nggak diisi. Sudah lama nggak diisi. Ya, bahkan sebetulnya kan kalau dia sudah di atas 3 tahun atau di atas 4 tahun kan sehari dari 5 itu ini yang harus tiap hari. Bukan berarti dia nggak senang disentuh fisiknya, senang, tapi itu nggak perlu tiap hari. Kalau baterainya adalah kata-kata pendukung yang tiap hari harus dapat, dia ini kata-kata pendukung. Dan tentunya kita juga tidak membiarkan dia mengejek. Untuk membetulkannya adalah ya kita ingatkan dia, sayang ya, bahwa mengejek itu tidak baik, kan kita mau kasih tahu itu. Nah, tetapi caranya adalah harus puji dia dulu. Kita harus isi baterainya dulu supaya baterainya ke-charge, ada energi di badan. Jadi waktu kita nasihati, anak mau melakukannya. Sayang, bunda sayang sama kamu kakak yang baik banget. Sayang, kalau ada dijelek-jelekin atau diejek, dia sedih loh. Artinya kita ingatkan bahwa ngejek orang itu menyedihkan, ya. Tapi dia puji dulu. Kenapa? Baterai dia sudah kosong. Oke? Sekarang, itu tadi. Jadi karena kenapa anak jadinya suka marahin adiknya atau ngejek adiknya, itu karena tadi harusnya baterai keberpihakan atau baterai pendukung atau baterai pujiannya ini di charge, ya. Ini malah seringnya anak dimarahin orang tuanya. Atau bahkan batu kakaknya yang baterainya tentang kata-kata pendukung, dia ngejek adiknya, jelek, kamu jelek gitu. Orang tua malah marahin, kamu ngapain sih ngejek-ngejek adik kamu? Itu bertambah-tambah nanti, tambah kosong itu baterainya. Ya. Tetapi bukan kita biarkan juga dia mengejek adiknya, karena kita tahu bahwa baterainya adalah kata-kata pendukung. Ini tadi ya, supaya kita mendalam tahu tentang anak, maka puji dulu dia. Seperti tadi yang saya sampaikan, baru nasihat. Ya. Memang tidak mudah, tapi inilah semakin kita tahu anak kita, semakin kita bisa lakukan ya teknik-teknik seperti ini. Berikutnya, ada anak baterai pertamanya sentuhan fisik. Ini maknanya dipeluk, dicium, dirangkul, diusap rambutnya, colek pipinya, atau apapun yang menunjukkan rasa kasihnya dengan sentuhan. Ya. Kalau mau tahu anak yang kayak gini. Biasanya anak-anak dengan kebutuhan seperti ini menunjukkannya dengan ya cara memeluk, sering memeluk, mencium, atau colek-colek orang tuanya, kakak atau adiknya atau keluarga lain. Kalau ada anak kita, setiap ketemu dia yang meluk duluan, atau dia sampai besar pun dia kalau ketemu kita desel-desel tuh deket-deket ibunya gitu, ya. Atau dia yang duluan colek-colek ibunya, itu kemungkinan besar baterai pertamanya adalah sentuhan fisik. Untuk itu makanya setiap hari pas dia misalnya meluk kita duluan, kita pun harus meresponnya. Banyak ibu pas dipeluk anaknya dia hempaskan tangannya. Bunda geran, itu hati-hati. Buat anak yang kebutuhannya sentuhan fisik itu ya langsung sedih banget, langsung terluka ya. Nah, terus anak-anak yang kebutuhannya sentuhan fisik tetapi tidak di-charge, dia akan ya mengungkapkan bahasa cintanya dengan cara terbalik, yaitu mencubit, menggigit, dan memukul. Kalau ada anak kita suka pukul adiknya, suka cubit ya, atau suka gigit, dan itu dengan kondisi marah ya, maksudnya bukan cubit karena gemes. Kan ada tuh yang kita kalau lihat bayi gemes ya, gemes, nah itu lain. Dia cubit, betul-betul cubit, atau dia pukul atau dia gigit adiknya,
itu berarti baterainya yang sentuhan fisik sudah lowbat, sudah kritis minimal. Makanya timbul penyimpangan. Ya. Terus bagaimana? Ya seperti tadi, kita penuhi dulu baterainya. Artinya kita mau bilang sama mereka bahwa mencubit gigit itu, ya itu sakit. Tapi itu tadi kita ya bilang sambil memeluk dia atau mengusap-usap kepalanya. Jika Anda suka memukul adik atau temannya, katakanlah bahwa Anda tidak suka jika ia berlaku seperti itu. Tapi katakan seperti itu sambil merangkul atau mengusap-usap kepalanya. Kenapa? Ini kebutuhan psikologisnya. Ya. Nah, yang sering terjadi apa? Waktu anak pukul adiknya, orang tua dari jauh marahin dia. Jangan pukul adik, itu sakit. Itu betul. Kita mau kasih tahu bahwa mukul itu nggak enak, sakit. Cuman baterai dia kosong. Maka nggak akan diikuti tuh, nggak akan dipatuhi. Besoknya makin nyubit lagi. Makanya kita harus ya nasihati sambil baterainya di charge, yaitu dipeluk, diusap-usap, atau sayang sini deh, sini. Jadi nggak bisa dari jauh, sayang sini deh, sini. Ya, terus peluk dulu, cium. Ya. Nah itu berarti kita udah charge baterainya. Pas kita mau tanya atau mau nasihati itu dengan mudah dia akan lakukan. Kenapa? Listriknya udah ada. Ya. Listrik sudah ada, oke? Bahkan untuk anak yang baterainya sentuhan fisik itu boleh juga dibikin sentuhan fisik khusus. Ya, anak-anak yang masih di bawah 5 tahun ya sudah 3 tahun, 4 tahun atau 5 tahun, ya. Yang dimaksudnya adalah sentuhan fisik yang hanya dilakukan untuk dirinya dan tidak untuk orang lain. Misalnya pelukan yang menggelitik, ciuman yang berbunyi, suara kucing kah, suara kuda atau suara bebek atau belayan yang berdesis. Jadi kalau kita punya anak, baterai kasihnya sentuhan fisik, waktu kita main-main ya, waktu kita peluk, kita kritik-kritik, atau waktu kita cium suara bebek, gitu. Itu namanya sentuhan fisik khusus. Itu senang sekali dia. Bahkan kalau punya anak banyak, dan diantaranya ada 2 barangkali yang baterainya sentuhan fisik, maka sentuhan fisik khususnya harus beda. Anak yang satu barangkali ciumnya suara kuda, anak yang satu ciumnya suara kucing. Meow, meow. Tapi lihat, apa yang dia suka dulu binatangnya itu. Ya. Makanya buatlah sentuhan itu memiliki ciri khas dan hanya orang tua dan anak yang mengetahuinya. Ini aduh, anak-anak yang baterai kasihnya sentuhan fisik kalau kita charge itu manut banget ya, suruh apa aja mau, dia mau mendengarkan nasihat kita. Nah, ada lagi baterai pertamanya yaitu waktu yang berkualitas. Anak-anak dengan kecenderungan bahasa cinta ini atau bahasa kasih ini menunjukkan dengan cara suka mendampingi orang tuanya dalam melakukan sesuatu, misalnya ketika nonton TV, merapikan barang-barang, atau baca koran. Jadi kalau ada orang tua lagi nonton TV, tiba-tiba ada anak umur 4 tahun atau 5 tahun ini, atau mungkin 6 tahun, dia duduk di samping kita, ikut nonton juga. Walaupun dia ya langsung duduk aja. Paling tanya sesekali. Nah, berarti dia kemungkinan besar baterai pertamanya waktu yang berkualitas. Atau kalau ada ibu sedang bebenah, ya lipat-lipat baju, tiba-tiba tuh anak duduk aja ngeliat-ngeliatin kita, sambil nanya sekali-sekali, apa itu bunda sekali-sekali. Ah, itu kemungkinan besar dia waktu yang berkualitas. Banyak di antara kita, pas itu anak duduk dekat kita, kita lagi bebenah, mungkin menurut kita kan itu kotor, ada debu, kita usir dia. Ya, sana nak, kamar, masuk kamar. Ya, ini kotor nih, masuk kamar. Ah, itu membuat dia terluka. Jadi baterainya bisa lowbat gara-gara itu. Ya. Jadi apa kebutuhan mereka? Yaitu orang tua ngajak dia pergi, cuman berdua aja. Seneng banget ya. Dan melakukan sesuatu bersama yang lucu dan menarik hingga waktu itu akan menjadi sangat terkesan. Ya. Jadi ini salah tulisannya, terkesan. Ya. Nah, ini yang membuat anak yang baterainya adalah waktu atau waktu yang sangat mengesankan itu senang banget itu. Dan itu harus setiap hari loh. Artinya anak-anak yang senang waktu itu tadi, kalau dia datang tiba-tiba duduk, kita harus sambut dengan gembira. Hai sayang, kenapa? Mau makan? Gitu. Dia paling duduk enggak? Aku mau duduk-duduk aja. Ah, sudah biarkan aja dia duduk-duduk situ. Ya. Anak yang baterainya waktu, kemudian jarang dicas oleh orang tuanya, dia akan menunjukkan cara yang berbeda, yaitu senang menyendiri. Senang menyendiri. Ya, kalau ada anak senang menyendiri, ngambekan, tiba-tiba dia pergi sendiri, ya, di pojok sana, itu berarti dia baterai tentang waktu mulai kosong. Caranya gimana? Ya itu, beri waktu bersama anak dengan melakukan bersama-sama apa yang dia suka. Artinya kita dekati dia, ya. Ikut duduk aja di sampingnya, sambil lihat-lihatan pertama. Karena anak kayak gini kalau sedang menyendiri, dia nggak mau dipus. Kenapa sih? Ada apa sih? Kamu mau cerita sama ibu? Apalagi anak laki. Ya, anak laki-laki itu tadi punya ciri khas. Kalau dia ada masalah, dia mau menyendiri untuk mencari solusi.
nggak suka ditanya-tanya. Ya, 1, 2, kedengaran? Ya, baik. Jadi kalau ada anak suka menyendiri, kita datangi dia, duduk sampingnya. Ya. Baru tanya. Biasanya anak perempuan lain lagi nih. Sayang, kamu lagi kesel ya? Itu anak perempuan akan jawab, enggak. Semua perempuan begitu. Para ayah, bunda dan anak perempuan ya. Kalau kesel, ditanya kesel, pasti bilangnya enggak. Nah, gitu. Itu maksudnya adalah tolong tanya kedua dan ketiga kali. Ya, sayang kesel ya. Nah, yang kedua itu belum bisa juga sebagai perempuan ya untuk mengungkapkan. Siapa yang kesel? Kepo amat sih bunda. Nah, gitu. Itu bukan berarti langsung kita tinggalkan. Tanya lagi yang ketiga. Kayaknya kamu kesel bunda lihat. Baru tuh, aku kesel sama guru aku. Aku kesel sama bunda itu tadi. Ya, jadi caranya itu tadi. Ada anak menyendiri, kita dampingi, kita liatin dulu. Kalau anak laki bilang enggak, ya sudah, nanti kalau kamu mau ngomong, datang ke bunda ya. Kalau itu anak laki. Jadi kalau anak laki bilang, kamu kesel ya? Enggak. Nah, itu jangan ditanya-tanya kalau anak laki. Kita bilang, kalau kamu udah mau ngobrol, kamu datang ke bunda ya. Terserah kapan aja. Nah, itu. Tapi kalau anak perempuan sedang menyendiri kayak gini, pasti tanya, kamu kesel ya? Enggak. Nah, itu bukan, nggak boleh ditinggalin. Harus ditanya 3 kali. Nah, begitulah perempuan. Ya. Sekarang, ada juga baterai pertamanya hadiah. Anak-anak yang kecenderungan bahasa cinta ini menunjukkan cara suka memberi sesuatu, suka mengumpulkan sesuatu kalau dikasih hadiah, karena kebutuhan psikologisnya adalah hadiah. Kalau ada anak kita mulai umur 3 tahun ke atas sering gambar-gambar warna-warna, terus ada tulisan miss you Umi, miss you Bunda, terus kasih kayak kita, dan hampir setiap hari dia lakukan itu bahasa kasih atau baterai pertamanya harus di-charge dengan bahasa kasih hadiah. Ya. Dan apa yang diberikan itu nggak boleh sembarangan kita simpan. Kadang para ayah, terutama bunda, mungkin main taruh aja sembarangan, harus dikumpulin. Kenapa? Karena dia perhatikan, hadiah yang saya berikan, betulkah oleh orang tua saya dikumpulkan? Sebagaimana dia juga mengumpulkan apa yang diberikan oleh siapapun. Ya, nah itu tadi. Dan artinya tiap hari juga dia seneng. Kalau satu, senengnya apa? Satu, hadiah yang diberikan kita respon baik dan kita kumpulkan. 2, dia senang juga kalau sedikit-sedikit kita bilang, ini hadiah buat kamu. Ya, bunda bikin susu Milo buat kamu, ini hadiah. Ada sistemnya kalimat-kalimat begitu. Ya, kenapa kalau anak yang baterainya hadiah terus kita nggak charge? Ya, dia akan menunjukkan cara berbeda atau terbalik, yaitu apa? Pelit, nggak mau berbagi. Kalau ada anak pelit banget dia nggak mau berbagi, walaupun sama saudaranya ya. Kadang-kadang memang saudara suka suka saingan gitu ya. Cuman ada orang dari awal bersaing sampai besok-besoknya nggak mau ngasih, pelit. Itu berarti kemungkinan besar baterai pertamanya yang harus dicas dengan bahasa kasih hadiah low bad. Ya. Jadi gimana caranya? Kita perlu memberitahu ya, tapi kita juga kasih hadiah dulu. Sayang, ya ibu sayang sama kamu, ini hadiah untuk kamu. Padahal itu cuman apa? Mungkin jus jeruk atau susu Milo pakai es barangkali. Ini hadiah buat kamu. Jadi kita kasih dulu hadiah, baru kita bilang, baru kita nasihati ya. Nah, kalau berbagi itu ya menambah pahala, atau itu tadi kalau berbagi itu ya ini menyenangkan orang lain. Nah itu, tapi baterainya charge dulu. Karena dia baterainya hadiah, maka kasih hadiah dulu. Apapun yang ada di rumah. Tapi ucapannya ini hadiah buat kamu gitu. Ya. Pelayanan. Ada anak baterai pertamanya harus diisi bahasa kasih pelayanan. Ya. Anak yang seperti ini senang sekali membantu teman, adik, kakak dan orang tuanya. Dan dia sigap sekali. Ya. Jadi kalau ada apa-apa, sini, aku aja. Nah, itu dia pelayanan berarti. Dan senang kalau orang tua melayani dan membantunya tanpa diminta. Jadi kalau kita tahu anak kita baterai pertamanya harus di-charge dengan bahasa kasih pelayanan, maka dia senang sekali, belum minta, udah kita kasih. Misalnya dia biasanya minum susu jam 12 misalnya. Sebelum dia minta, susu buat kamu, sudah siap. Nah itu pelayanan. Kalau hadiah lain, susu buat kamu, hadiah buat kamu, itu kalimatnya begitu. Walaupun sama susu juga. Tapi buat pelayanan, susu sudah siap. Ya, nasi goreng sudah siap. Oh senang banget ya. Atau bahkan misalnya udah lagi duduk di meja, dia lihat ibunya yang bawain piring, sendok, gelas. Atau misalnya dia lagi betulin mainannya atau betulin sepeda, kemudian ayahnya datang. Sini nak, apa yang bisa ayah bantu? Oh senang banget. Ya, nah itu berarti baterai pertamanya yaitu pelayanan terisi. Kalau nggak seperti itu apa yang terjadi?
dia akan menunjukkan cara berbeda. Apa? Meminta dengan kasar, menjadi bosi, atau sering melakukan kasus bullying kepada adik ataupun temannya. Kalau ada anak yang membuli, dia yang membuli ya, bukan yang korban bully, dia membuli, berarti kemungkinan besar baterai pertama dia harus diisi pelayanan, itu kurang didapati oleh orang tua. Ya. Nah, inilah baterai kasih yang ada pada anak-anak. Jadi kalau mau lebih mengetahui anak, itu tadi sudah tahu, oh dia anak laki dan anak perempuan. Ya, beda-beda tuh. Terus wataknya ya beda. Kemudian baterainya juga beda. Dan yang beruntungnya adalah baterai ini berkaitan dengan watak. Dengan watak. Kalau waktu itu kita sudah pernah belajar tentang watak, ya. Mudah-mudahan ayah bunda masih ingat, tetapi kalaupun sudah lupa saya ulang sedikit ya. Kalau waktu itu kan kita ada tes cara menentukan watak. Masih ingat? Apabila DT Peduli meminta kita main teater ya, teman-teman mau pilih berperan sebagai apa? Satu, sebagai sutradara kah? Atau sebagai penulis skenario kah? Atau sebagai penonton? Atau sebagai pemainnya atau artisnya? Pilih satu di antara itu. Masih ingat permainan itu atau kuis itu? Kalau enggak kita ulang tadi. Jadi silakan ayah bunda pilih satu di antara pilihan pemeran itu, peran itu. Sutradara kah, penulis skenario, penonton, atau artis? Artis yang nggak pakai latihan, langsung memain. Sudah dapat? Nah, itu. Berarti kalau tadi Anda memilih satu di antara 4, kemungkinan besar itu menunjukkan jenis watak Anda masing-masing. Ya. Nah, kita lihat. Kita loncat dulu sebentar ya. Kita loncat. Nah, kalau Anda memilih penonton, berarti Anda orang hasratnya damai, pengamat. Nah, ini dia nih. Anak damai juga gitu, damai, pengamat, gak mau konflik, apa-apa terserah bunda, terserah ayah. Itu orang damai juga gitu, kalau diajak makan, makan yuk, aku traktir deh, mau pilih apa? Ini menunya apa? Langsung terserah. Nah, itu biasanya orang damai itu, gak mau konflik. Nah, orang damai, watak damai ini, baterainya adalah sentuhan fisik. Jadi kalau kita lihat anak kita, sedikit-sedikit, ya terserah bunda, terserah. Itu biasanya sentuhan fisik dia butuhkan. Dipeluk, dirangkul, diusap kepalanya. Atau ada anak, dia langsung meluk kita. Nah biasanya begitu kalau anak yang baterainya sentuhan fisik. Ya. Bu Aisyah, suami istri bagaimana? Suami istri juga begitu. Karena kan kita sudah dewasa, tentu 5 baterai yang ada di otak kita harus tahu baterai pertama. Istri-istri yang baterai pertamanya adalah sentuhan fisik, dia butuh ya sentuhan fisik setiap hari, walaupun sebentar, dipeluk kah, dirangkul kah, diusap-usap kepalanya kah, supaya baterainya ngecas. Karena istri-istri juga kalau baterainya tidak ngecas, akan memunculkan penyimpangan perilaku. Minimal dia berpikir gini, ini bener nggak ya suami saya jodoh saya? Nah, itu penyimpangan perilaku sebenarnya itu. Mungkin yang minimal. Artinya dia nggak percaya itu jodoh. Berarti baterainya si istri itu sudah kosong, soak. Sudah hampir batas minimal, bahkan bisa lari itu istri. Ya, ada juga suami yang baterainya sentuhan fisik. Ciri-ciri apa ya? Itu tadi kalau setiap mulai dari pernikahan sampai sekarang ini, suami yang lebih duluan gandeng tangan istrinya, lebih duluan datangi istrinya, habis sholat jamaah dia kecup kening istrinya, lebih duluan rangkul istrinya, berarti si suami yang baterainya sentuhan fisik. Ya, anak-anak juga begitu. Ya. Baik, kalau tadi pilihnya misalnya penulis skenario tadi pilih itu ya, pilihan pertama. Berarti Anda orang yang punya watak hasrat sempurna. Nah, ini yang rapi nih, detil, rapi. Waktu itu kita sudah kasih contoh ya, anak-anak yang watak sempurna ini selalu mau target yang detil, tapi ada kelemahannya, takut salah, karena selalu mau detil, buang waktu kan gitu ya kadang-kadang ya. Terus taunya gimana? Itu tadi waktu itu saya cerita bahwa kalau pencet odol dari bawah, setiap anak yang pencet odol dari bawah, atau setiap kita pencet odol dari bawah, itu biasanya hasrat yang sempurna ini, dan ciri khasnya pemikir. Ini baterainya adalah waktu atau hadiah. Ya, waktu atau hadiah. Mungkin istri Anda yang tadi pilih penulis skenario, berarti Anda waktu atau hadiah. Bukan dan ya, atau hadiah. Ya, atau suami tadi bapak para ayah pilihnya tadi penulis skenario, berarti Anda baterainya waktu atau hadiah, ya. Dan yang pilih sutradara itu adalah hasrat mengatur. Biasanya anak-anak yang tipe sutradara atau suami yang tipe sutradara atau istri yang tipe sutradara, kelihatan sekali dia hasrat mengatur, ya. Maunya cepat, tegas, ya. Nah, ini baterainya adalah pelayanan. Baterai pertamanya harus diisi bahasa kasih pelayanan.
Ya, satu lagi, seandainya tadi Anda pilih artis, ya, berarti Anda wataknya hasrat gembira, ciri khasnya pembicara, ya. Baterai orang yang pilih artis ini atau watak yang gembira ini adalah kata-kata pendukung, ya. Nah, itu kalau mau tahu cara untuk mengetahui baterai kita nih, atau baterai anak. Kalau baterai anak kan kita langsung tahu tuh dari kecil, dia gayanya udah kelihatan tuh, ya. Makanya kita harus semakin kenal anak kita, semakin jeli. Tetap harus pertimbangkan dia anak laki atau anak perempuan. Anak perempuan misalnya, anak perempuan, ya, kemudian dia umurnya katakanlah 7 tahun, ya, berarti kan baterainya harus kita tahu salah satunya. Kemudian dia baterainya adalah, ya, dia wataknya adalah ini pembicara yang selalu gembira, ya, sehingga baterainya adalah pujian. Watak gembira ada kelemahannya apa? Slordeh, apa ya bahasa ini slordeh? Berantakan. Habis pakai handuk langsung taruh sembarangan, disuruh diajarin lipat selimut itu lipatnya nggak rapi, ujung ketemu ujung, ya. Nah, kita udah tahu dia anak perempuan, wataknya sanguinis atau punya kekuatan adalah selalu menggembirakan dan ide kreatif, tetapi kelemahannya adalah berantakan dan tidak tepat waktu, ya. Dan kita tahu dia baterainya adalah kata-kata pendukung. Jadi bagaimana kita mau pakai ilmu ini, kita gabung, ya. Satu, anak perempuan. Perempuan kalau kita mau kasih nasihat atau kalau perempuan lagi bicara, tolong lihat wajahnya. Itu sebagai dia perempuan. Ya. Terus karena dia wataknya artis atau pembicara dan selalu gembira, maka kalau dia cerita, dia berharap yang dengar harus ketawa. Jadi ayah bunda kalau anak perempuan kita yang watak seperti ini cerita, ya Allah ibu keren banget di misalnya gitu ya, keren banget di sekolah aku, nah, kita cerita gitu ya, itu lucu banget tahu ibu, gitu tuh anak perempuan, kita harus ketawa dulu, walaupun kita nggak ngerti apa, oh gitu ya nak. Dan apabila kita ingin nasihati anak perempuan yang wataknya sanguinis dan baterainya adalah kata-kata pendukung, maka puji dulu dia. Dan ingat, lihat wajahnya. Kebalikannya anak laki-laki, laki-laki tidak suka dilihat wajah. Kalau kita janjangin mukanya laki-laki dengan mata kita, dia mata ketemu mata, dia akan ya lihat benda yang lain. Dan para bunda nggak usah marah kalau kita bicara sama anak laki dan matanya kemana-mana. Memang dia nggak suka dilihat muka, makanya kalau bunda mau cerita sama anak laki, menasihati anak laki, misalnya yang watak yang ini ya, biar kita perbandingan tadi ya, ya. Jangan lihat wajahnya, kita seolah-olah nulis atau rapiin baju, terus kita nasihati dia, pasti anak laki lihat muka kita. Tapi kalau kita liatin sambil nasihatin, liatin matanya anak laki tidak kuat, mata ketemu mata, makanya dia kemana-mana nanti tambah marah bundanya. Ya, terus dia wataknya sanguinis, ingat watak gembira, yang selalu juga mau cerita gembira dan ya baterainya pujian. Maka kalau dia cerita, tetap kita ketawa. Cuman kita ya tidak janjangin wajahnya, kita agak tunduk, lihat lagi tunduk, lihat lagi. Dan kalau kita mau nasihati dia, karena dia adalah baterainya kata-kata pendukung, maka kita harus ya dukung dia dulu. Misalnya contoh nih, ada anak saya yang pertama nih wataknya ini. Suatu ketika dia pakai baju bawahnya garis-garis, atasnya kotak-kotak. Mungkin kalau sekarang itu nggak masalah ya, kalau dulu masih masalah buat saya. Kenapa? Karena nggak serasi. Ya. Terus dia lucu nih, karena memang anak sanguinis selalu memuji dirinya. Ibu, bagus nggak baju aku, Bu? Bagus nggak? Saya karena tahu dia watak sanguinis dan kemudian dia baterainya adalah kata-kata pendukung, kita bilang aja dulu bagus. Bagus nak? Bagus Bu? Bagus. Dan lebih bagus lagi kalau atasnya atau bawahnya polos. Oh gitu, dia mau. Tapi kalau kita tahu anak kita wataknya seperti ini, sanguinis dan baterainya pujian, terus dia bilang, bagus nggak Bu? Jelek nak? Alah, biarin aja. Malah dia biarin aja. Siapa ini yang lihat? Malah dia denial. Siapa ini yang lihat? Kenapa tadi batang otaknya tegang kembali? Ya. Padahal kita maksudnya mau ganti kalau salah satunya bawahnya polos lah. Kan itu lucu tuh kalau kotak-kotak bawah polos atau atas polos bawahnya garis-garis celananya kan gitu. Itu buat kita kan, buat bunda kan, tapi buat mereka kan suka-suka aja. Nah inilah kalau kita mau gabungkan ilmu bahwa anak kita laki atau perempuan, ya. Kemudian wataknya apa, baterainya apa, lihat umurnya juga. Kalau masih umur 0 sampai 3 tahun ya sudah baterainya 55 dikasih, ya. Masih 4 sampai umur 9 tahun itu anak-anak enak, belum terlalu banyak rewel. Masuk 10 tahun sudah mulai ada pra-remaja, hormonal mulai meningkat. Buat bicara sama anak perempuan yang sudah menstruasi harus lihat waktunya. Jangan sembarangan ngomong, ya. Nasehatin pas masa mau mens atau mens hari pertama sampai keempat itu ditolak oleh anak perempuan. Maka nasehatinya ya harus pas masa subur. Dan lihat lagi dia wataknya apa, baterainya apa, mulainya dari situ.
Ya, anak laki-laki juga kalau sudah mimpi basah, kadang itu ya pas saat-saatnya testosteron penuh di dalam testisnya, sekitar 2 minggu atau 3 minggu sekali, itu kayak laki-laki banget. Kadang berteriak, kadang dia ya galak banget gitu. Nah, cuma kalau kita tahu bahwa ini anak laki-laki, dia sudah mimpi basah, sekitar 3 minggu sekali, itu pasti ada perilaku-perilaku yang sangat terlalu jantan, ya. Dan tapi kita lihat, baterainya apa dia? Oh, baterainya adalah pelayanan. Berarti anak sudahlah laki-laki, wataknya sutradara koleris, baterainya pelayanan. Nah, ini kita akan dapat itu anak laki sudahlah kayak jantan, kemudian dia hasrat mengatur dan dia melayani kita. Saya punya anak itu nomor 2 yang begitu. Ya. Saat ini tuh lagi PSBB kan kembali ke sini. Tadinya tugas di Semarang, kembali ke sini. Umur-umur sekitar 22 tahun itu kan lagi jantan-jantannya juga tuh. Wah, kerjanya setiap hari fitness di rumah ya. Di rumah. Tapi kalau karena dia sebagai koleris dan pelayanan ya, dia tanpa terasa dia ngatur ibunya dan melayani ibunya juga sebetulnya. Ibu mau kemana? Ibu mau lihat apa? Ibu kita mau bahas apa? Ibu, itu. Dan dia senang sekali kalau kita menerima layanan itu. Oke, Bu, aku yang nganterin. Oke, terima kasih nak. Dan dia senang juga setiap apa yang dia mau sebelum dia minta, saya sudah kasih. Ya, dia senang minum susu protein ya sudah. Sayang, ya, ini beli uang buat beli susu protein sebelum dia minta. Itu makanya baterainya dia terpenuhi. Ya, jadi sekali lagi ini kira-kira yang saya bisa paparkan. Dan kemudian tadi saya sudah bilang bahwa cari baterai pertamanya, kalau mau lebih ideal lagi cari baterai keduanya. Artinya caranya adalah anak-anak yang sudah bisa bicara di atas 4 tahun atau 5 tahun dan dia udah ngerti tentang teater atau film, dikasih pilihan ini aja dia bisa paham. Ya. Jadi kalau yang pilihan pertama dari mau jadi sutradara kah, penulis skenario, penonton atau artis, dia pilih pertama, aku mau pilih artis. Oke. Itu kemungkinan besar watak utamanya dan baterai pertamanya. Oke, sekarang sisanya ada 3 sisa ini. Pilih mana lagi? Aku pilih penonton. Oke, itu kemungkinan besar itu watak kombinasinya dan baterai keduanya. Berarti dia setiap hari harus dipuji, kata-kata pendukung dan diberikan sentuhan fisik. Ya, sekali lagi saya ulang, kalau Anda pilih penonton tadi, berarti baterai pertamanya harus diisi dengan bahasa kasih sentuhan fisik. Kalau Anda tadi pilih penulis skenario, berarti baterai pertama urutan di kepala Anda harus diisi dengan bahasa kasih waktu atau hadiah. Ya, ini memang unik watak ini. Dia bisa ada 2 jenis. Ya. Kalau Anda tadi pilih sutradara, maka ya baterai pertama di otak Anda, bahasa kasihnya adalah pelayanan. Kalau tadi Anda beri artis, maka baterai pertamanya diisi dengan bahasa kasih, ya kata-kata pendukung. Dan kemudian kalau pilihnya ini dengan ini, ya berarti kata-kata pendukung dan sentuhan fisik. Kalau ini dengan ini, berarti kata-kata pendukung dengan pelayanan. Begitu juga sebaliknya. Ya, oke, terima kasih.